Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Oke Sobat YouTube, di video kali ini saya akan memberikan kabar gembira bahwasanya dalam penerapan PPKM darurat di bulan ini, pemerintah menambahkan anggaran untuk program perlindungan sosial, termasuk untuk bantuan PKH atau program keluarga harapan, program kartu sembako, dan program bantuan sosial tunai. Nah, bagi KPM yang mendapatkan BPNT atau sembako, yakni total 18,8 juta KPM, ini mendapatkan bantuan tambahan saldo BPNT 2 bulan. Nah, artinya di tahun ini, tahun 2021, KPM BPNT yang seharusnya mendapatkan 12 bulan BPNT itu ditambah 2 bulan. Jadi seolah-olah mendapatkan 14 bulan untuk saldo bantuan BPNT. Tetap ya, saldo bantuannya Rp200.000 plus Rp200.000. Jadi tambahannya saldo BPNT Rp400.000. Nah, jadi ini yang menerima adalah KPM PKH yang mendapatkan BPNT maupun KPM BPNT non PKH. Nah, jadi untuk KPM yang mendapatkan BPNT, selamat. Anda mendapatkan bantuan tambahan saldo 2 bulan untuk BPNT. Artinya yang menerima saldo BPNT di bulan Juli ini, nah ini ternyata adalah bantuan tambahan ya untuk BPNT. Jadi bukan untuk bulan September atau Agustus dan September. Jadi ini memang bantuan tambahan dari pemerintah selama 2 bulan. Artinya nanti insya Allah di September, Agustus, September, Oktober sampai Desember itu tetap akan mendapatkan bantuan BPNT lagi. Nah, selain tambahan BPNT 2 bulan, ada program bantuan beras dari Bulog, yakni total yang diterima adalah 10 kg per keluarga. Nah, sasarannya ini ternyata 28,8 juta KPM. Nah, 28,8 juta KPM ini ternyata merupakan KPM PKH plus KPM BST dan juga KPM BPNT non PKH. Nah, jadi KPM BPNT non PKH juga akan dialokasikan mendapatkan bantuan beras dari Bulog yakni 10 kg. Total yang menerima adalah 28,8 juta KPM. Nah, kemudian untuk bantuan sosial tunai atau BST, nah ini kan yang tahun ini mulai Januari sampai April yang kemarin. Kemudian alhamdulillah diperpanjang Mei dan sampai Juni dan dibayarkan di bulan Juli dengan total Rp300.000 per bulan per KPM. Jadi langsung mendapatkan Rp600.000. Nah, ada lagi ini yang baru bahwa bansos tunai atau BST ini ada dari usulan Pemda. Nah, ini baru ya. Jadi ada penerima BST baru total 5,9 juta KPM. Nah, ini 5,9 juta KPM ini merupakan usulan dari daerah yang belum mendapatkan bantuan BPNT atau non kartu sembako dan di luar KPM BST. Nah, jadi yang belum mendapatkan BPNT atau yang belum mendapatkan BST ini ada tambahan sekitar 5,9 juta keluarga dari usulan daerah. Nah, selain itu, diskon listrik ini diperpanjang sampai dengan bulan Desember. Nah, ini yang mendapatkan diskon listrik 450 volt ampere dapatnya kan 50% subsidinya. Kemudian yang 900 volt ampere subsidinya dapat 25%. Nah, kemudian selain itu ada bantuan-bantuan yang lain seperti bantuan Rekmin, biaya beban, abonemen untuk pelaku usaha kecil menengah, kemudian program prakerja dan bantuan subsidi upah. Nah, ini terbaru ya untuk mendukung tenaga kerja ya. Nah, kemudian ada lagi perpanjangan subsidi kuota internet bagi pelajar, mahasiswa,
kemudian guru dan dosen. Nah, ini juga diperpanjang sampai Desember tahun 2021. Nah, ini alhamdulillah ya bagi para siswa yang sedang melakukan daring ini ya karena belum bisa bertatap muka. Ini alhamdulillah bantuan subsidi kuota internet gratis dari pemerintah ini diperpanjang hingga 6 bulan sampai bulan Desember tahun 2021. Nah, untuk lebih jelasnya mari kita simak pemaparan dari Ibu Menteri Sosial Ibu Risma di dalam penyampaiannya dalam rapat tadi malam. Jadi perlu kami sampaikan bahwa tadi penerima bantuan sosial itu yang rutin sejak beberapa tahun itu adalah PKH sejumlah 10 juta yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Menkyu bahwa rinciannya adalah masing-masing keluarga, ada yang kemudian ada yang keluarga disable, kemudian ada anak SD, SMP, dan sebagainya. Jadi total penerima bantuan PKH, tadi kalau diasumsikan masing-masing 4 orang di dalam satu keluarga, total realnya adalah menerima bantuan 33.674.865 jiwa. Jadi kenapa ini harus disebutkan? Karena 33 juta itu menerima semuanya. Jadi ada yang menerima untuk orang tuanya saja, kemudian ada yang menerima kalau anaknya 2 SD dan SMP, itu menerimanya total seperti itu. Nah, kemudian terdapat pula bantuan juga yang sudah bertahun-tahun, itu adalah 18,8 juta penerima kartu sembako. Ini yang di kami sebutkan bantuan pangan non tunai, itu adalah 18,8 juta. Di mana sebagian besar penerima bantuan pangan non tunai atau kartu sembako yang tadi disebutkan oleh Ibu Menkyu adalah juga penerima kartu PKH. Nah, sehingga sisanya yang sebesar 5,6 juta itu belum menerima PKH. Kenapa keterkaitannya? Keterkaitannya adalah penerimaan beras. Penerimaan beras yang akan nanti disalurkan oleh Bulog, totalnya akan ada tambahan beras 5,6 juta karena peserta BPNT atau kartu sembako tadi tidak masuk di dalam kartu PKH. Di awal pemberian beras itu hanya untuk penerima kartu PKH dan kartu penerima bantuan sosial tunai sebesar 10 juta yang nilainya Rp300.000 per bulan. Pada tahun ini itu hanya diberikan sampai April, namun kemudian ada tambahan 2 bulan yang sudah mulai diterimakan. Jadi sudah mulai diterimakan di bulan Juli kemarin. 2 bulan dirapel. Jadi diterima di bulan Juli kemarin. Ini sudah mulai proses. Kemudian masing-masing keluarga PKH dan BST itu akan menerima beras sebesar 10 kg per kakak. 10 kg per kakak, ditambah tadi peserta kartu sembako atau BPNT yang belum menerima dari beras PKH, maka akan diberikan beras PKH sejumlah 5,6 juta jiwa. Itu di Jawa. Kalau totalnya dengan di Indonesia 8,8 juta. Kemudian tadi disampaikan oleh Bu Menteri bahwa BPNT atau kartu sembako akan ditambah 2 bulan. Jadi sebetulnya totalnya nanti seolah-olah seperti 14 bulan. Namun itu akan diterimakan di bulan Juli dan Agustus. Jadi peserta 18,8 juta BPNT akan menerima tambahan
2 bulan senilai per bulannya 200.000 per bulan. Kemudian tadi disampaikan kenapa angkanya masih ada yang bergerak, karena memang ada proses yang mengganti yang meninggal dan sebagainya, sehingga kami harus mengganti data baru yang kemudian disampaikan ke bank sebagai bank penyalur, terutama PKH dan BPNT, untuk merubah hal data tersebut. Sehingga kenapa belum tuntas 18,8 juta. Perlu kami sampaikan bahwa untuk PKH dan kartu sembako atau BPNT itu disalurkan melalui Bank Himbara. Bank Himpunan Bank Negara, ada BNI, BRI, kemudian Mandiri, dan satunya BTN. Nah, khusus untuk Aceh, karena Gubernur Aceh saat itu masih meminta untuk disalurkan melalui Bank Syariah, maka kemarin sempat terhenti untuk 2 bulan terakhir yang nanti akan disalurkan oleh Bank Syariah Indonesia. Kemudian ada usulan baru dari daerah untuk penambahan yang kami masukkan di dalam rencana penerima bantuan kartu sembako atau BPNT. Tadi diusulkan oleh sudah disampaikan oleh Bu Menkyu bahwa masing-masing akan menerima 200.000 per bulan selama 6 bulan. Dan kami juga mengusulkan yang 5,9 juta ini juga akan menerima beras. Kemudian perlu kami sampaikan bahwa untuk PKH, BST, dan BPNT itu sudah mulai disalurkan sejak awal bulan Juli. Memang masih belum selesai karena ada yang kemarin sempat ditahan. Ternyata lapor ke saya kok nggak terima. Ternyata pindah dia tanpa memberitahu Pak RT. Sehingga kita juga sempat hentikan. Jadi saya berharap ini tidak kita harus cek dulu dengan data kita. Kenapa mereka tidak terima? Ada yang pindah. Kemudian ada yang lapor ke saya, Bu, saya tidak terima. Kenapa? Setelah saya cek, loh kamu menerima, ini ada buktinya, kamu terima fotonya. Iya Bu, saya minta bantuan yang ini lagi. Nah, tidak bisa seperti itu. Jadi ini semua ada aturannya dan itu semua usulannya adalah dari daerah di awal. Seperti itu. Nah, kemudian perlu kami sampaikan bahwa penyaluran beras nanti itu akan disalurkan oleh Bulog langsung ke penerima manfaat, sedangkan data itu dari kami, Kementerian Sosial. Jadi itu yang perlu kami sampaikan. Kemudian dari Kementerian Sosial juga kami membantu untuk operasional pada saat ada penertiban, mungkin ada keluhan dari warga bahwa mereka tidak bisa dan mereka belum menerima bantuan dari bantuan sosial, kami menyalurkan 3.000 pack daerah dan pada daerah-daerah kota ibu kota kami akan menyalurkan 6.000 pack. Kemudian untuk itu kami juga membuat dapur umum yang kami melayani para rumah sakit yang untuk mensupport nakes yang mungkin mereka terlalu berat, sehingga kita juga atur gizinya, ada daging, ada telur yang diharapkan bisa mensupport. Kemudian tenaga untuk makam, petugas makam, ada juga dimintakan dari daerah ke dapur umum kami. Kemudian juga ada petugas-petugas lainnya, serta juga ada beberapa warga yang mengajukan di kampung yang melakukan isolasi mandiri
mereka juga meminta bantuan makanan kotak di dapur umum kami. Jadi itu kelengkapannya. Jadi mulai bulan Juli ini yang baru, karena yang lain sudah kita gelontorkan melalui Himbara maupun PT Pos, ada usulan 5,9 juta baru dari daerah yang nanti akan kita proses, serta penambahan 2 bulan untuk 18,8 juta penerima kartu sembako atau BPNT. Itu yang nanti akan baru, serta penambahan beras untuk masing-masing penerima bantuan sosial. Demikian Pak Menko, saya kembalikan.